Anom Manik Agung sangat hobi memotret. Ia menekuni dunia fotografi lantaran hobi tersebut muncul sejak di bangku kuliah. Dilahirkan di keluarga seni membuatnya turut menyukai sesuatu berbau kesenian. Maka dari itu, di saat teman-temannya dulu bingung memilih jurusan setelah lulus SMA, dengan cepat ia memilih seni rupa dan desain untuk pilihan jurusannya di Universitas Udayana. Pria berkulit sawo matang ini memutuskan menjadi fotografer profesional sejak tahun ke-1997. Keputusan itu menjadi pilihannya hingga kini. Anom pun kerap memenangkan puluhan penghargaan nasional dan internasional. Karena hal itu, saya sering diundang sebagai pembicara dan juri lomba foto, ujar pria bermata teduh ini. Atas prestasi dan kemampuannya di bidang fotografi, Anom dipercaya untuk menjabat sebagai penasehat Perhimpunan Fotografer Bali. Alamat kantor PFB adalah di rumahnya sendiri, yaitu di Jalan Kecubung nomor 81, Denpasar. Untuk mengenal lebih dekat sang maestro ini, Sabtu pagi tanggal 11 April tahun 2026, saya berkesempatan bincang-bincang dengan beliau seputar fotografi. Inilah liputannya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Anom Manik Agung, salah satu penasehat di Perhimpunan Fotografer Bali. Kebetulan menjadi sekretariat, menjadi tempat yang mengumpul fotografer, di mana biasa melakukan sharing, diskusi tentang fotografi. Ya, terima kasih Pak atas kunjungannya. Salam kenal. Ya. Selama ini hanya kenal nama. Nah, sekarang bisa bertemu langsung. Ya, semoga nantinya bisa terus membuat karya-karya foto yang selalu menarik. Ya, fotografi bagi saya itu cukup menyenangkan ya, gimana dari proses perjalanan fotografi itu sendiri saya lalui dari zaman film slide, habis itu perjalanan digital, terus sampai zaman sekarang begitu cukup canggih ya peralatan, di mana semua itu akhirnya karya-karya yang kita hasilkan harus kita konsisten berlatih, memotret, diskusi, sharing, mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba-lomba foto yang ada, mungkin foto-foto lepas yang sering ada di media sosial. Kedua, ada salon foto, di mana itu sangat mengasah kemampuan kita untuk berkarya fotografi, karena di sana berbagai genre dilombakan dan dipamerkan dari berbagai kalangan fotografer yang sudah tentunya mahir di bidangnya masing-masing. Kedua, kita juga perlu diskusi ya, sharing, karena untuk memperluas perkembangan fotografi saat sekarang, karena dengan kita berbagi kita bisa meningkatkan fotografi kita sendiri, karena generasi sekarang dengan adanya pengetahuan ilmu-ilmu yang didapat dari media sosial apapun literatur yang ada, itu cukup banyak, artinya lahir karya-karya yang menarik. Nah, jadi kita pun sebagai senior harus tetap bekerja sama, tetap diskusi, tetap melihat bahwa fotografi itu sebuah karya yang tidak bisa instan. Artinya apalagi membentuk menciptakan karakter fotografi secara personal. Jadi benar-benar di sini kita dibutuhkan adalah kesabaran, kedua tekun berlatih, sering memotret apapun alat yang digunakan. Nah, dari hasil ini tuh kita diskusikan sesama teman-teman, baik yang sudah mahir di dalam ini yang lebih senior maupun yang muda-muda. Karena dari yang muda-muda inilah akhirnya kita menemukan sesuatu masukan-masukan yang di luar perkiraan kita. Karena dari masa ke masa itu semua memberikan kekuatan atau kelebihan-kelebihan daripada foto-foto yang didapat. Karena sekarang ini cukup banyak sekali genre-genre foto yang mungkin dulunya hanya sebatas beberapa genre, sekarang sudah mulai beberapa genre yang muncul yang sangat diminati oleh anak-anak muda. Nah, kayak street, ada still life dan sebagainya. Nah, kebetulan saya sendiri juga pernah di komersial sebagai profesional, dan hobi juga keterlibatannya di lomba-lomba foto yang ada di salon. Saya sendiri pun di salon mengenal dulu itu hanya untuk bagaimana cara menciptakan sebuah karya yang bisa lebih berkembang, lebih maju. Jadi ikut konsisten. Masalah menang tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting saya mengerti bahwa fotografi itu terus berkembang, dituntut kreativitas, dituntut inovasi, bagaimana menggunakan peralatan yang kita miliki untuk menghasilkan
karya-karya yang memang milik kita. Jadi karakter akan terbentuk dengan melihat karya-karya secara konsisten. Bagi penikmat akan terus mengikuti dan menyadari bahwa suatu karya yang kita hasilkan menjadi milik kita, karakter kita. Nah, mungkin itu salah satunya, gitu Pak. Pesan saya bagi yang anak-anak muda sebagai penghobi maupun di komersial, ya sekarang kalau kita sebagai penghobi, intinya kita harus berpikir positif, ya kita belajar pengetahuan secara teknisnya, juga kita sering-sering hunting keluar, yaitu bersama teman, baik dengan komunitas-komunitas yang sudah mumpuni di daerahnya masing-masing, agar nanti mereka yang muda-muda ini lebih bisa diarahkan, artinya bisa dibimbing bahwa foto yang baik secara visual itu akan memberikan nilai tambah, artinya baik itu untuk lomba, baik itu hanya untuk karya pajang foto interior maupun eksterior, mungkin hanya untuk stok foto dan sebagainya. Nah, karena secara diskusi, sharing, bagi anak-anak muda itu mempercepat peningkatan kemampuan berfotografinya. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu ego, merasa paling mampu, tidak mau bergaul, karena akan justru nanti tetap berada di tempat, jadi susah berkembangnya. Nah, dan juga walaupun sekarang banyaknya sekolah-sekolah fotografi, kursus dan sebagainya, komunitas itu sangat penting. Ya, karena kita bisa berbagi, mengenal berbagai karakter fotografer, bisa melihat gaya-gaya fotografi, bisa berdiskusi dan sebagai silaturahmi juga. Ya, jadi secara belajar kita juga memiliki ruang atau tempat yang lebih baik untuk bergabung. Ya, saya genre foto itu apapun saya pelajari, karena menurut saya itu saling mengisi dan saling mendukung dalam satu frame, dalam satu bingkai foto, entah itu potret, entah itu landscape, entah itu still life, apapun. Karena di saat kita memutuskan suatu konsep fotografi di mana komposisi sudut sangat kita pertimbangkan untuk menjadikan sebuah foto yang enak dilihat, yang baik secara kasat mata. Nah, masalahnya sekarang bagaimana memunculkan sebuah karya itu ada ruh di dalamnya. Kalau di Bali namanya taksu, itu memang kita murni harus motret dari rasa. Jadi rasa yang kita bangkitkan dari dalam. Nah, ini yang perlu di luar adik-adik itu, karena rasa yang kita munculkan, kita harus menyenangi suatu pekerjaan itu dulu. Jadi hobi ini kita harus senangkan dari dalam diri. Nah, baru kita menghasilkan suatu rasa yang benar-benar menjiwai karya kita. Gitu. Ya, fotografi itu kembali ke rasa taste fotografer. Yang benar-benar bisa merasakan dari proses, ide, konsep, pemikiran yang akan dia wujudkan nanti, itu lahir dari dalam diri penciptaannya, akan menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa, entah dari penggarapannya, entah dari konsepnya, entah dari finishingnya. Walaupun hanya sebatas real money fotografi, proses dari kamera, dari masuk ke komputer, sentuhan Photoshop sudah bisa menghasilkan karya yang enak, baik secara kasat mata, mungkin lightingnya, shadow-nya atau apapun. Nah, walaupun sekarang zaman terus berkembang, artinya ada zaman AI, itu salah satu sebenarnya untuk mempermudah menambahkan fotografi, mungkin tergantung kebutuhan nantinya, mungkin di dalam komersial, di dalam sebuah karya, tapi tetap yang membedakan adalah rasa. Nah, apapun yang kita rasakan, dengan kemampuan imajinasi, cara kita konsep berfotografi, dengan didukung dengan perkembangan teknologi akan lebih menyempurnakan. Sekarang kembali buat apa foto itu dibuat. Nah, tergantung tujuan dan peruntukannya. Nah, jadi kita juga secara sadar tidak menutup diri bahwa perkembangan suatu kecanggihan alat maupun AI itu kita harus bisa menggunakan secara baik dan benar juga. Tapi intinya bagaimana kita bisa membuat karya sesuai dengan hati kita biar menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu.
jadi menggunakan beberapa media untuk mengangkat karya kita lebih maksimal gitu loh. Nah, jadi disinilah kita yang muda-muda tempat ini sebagai inspirasi. Nah, banyaknya permintaan seperti ini. Kalau sekarang kita hanya menjelaskan secara wacana, hanya bicara oh begini, klien atau orang itu tak paham. Nah, setelah kita melihat seperti ini, oh ini seperti enak, foto family. Jadi sangat simpel dan praktis. Jadi mereka menginginkan dibikinkan seperti ini. Jadi simpel Pak. Nah, jadi ada sesuatu yang baru. Nah, mungkin medianya ada yang banner, ada yang medianya print paper, ada yang istilahnya berbagai media, ada kanvas artistik. Nah, jadi fotografer itu harus mengerti juga dengan media yang akan dibuat cetak. Tuannya ngadain. Iya. Ini masih zaman film semua, Pak? Oh, enggak, ini udah digital ya. 2022. Nah. Ini yang film nih. Ini 2008, 2006 tidak salah ini. Masih film saya simpan. Nah, sini ruang kerja saya, Pak. Ya, ini pakai ini, Pak. Ya. Jadi penghargaan semua itu isi di keluarga saya. Kebetulan keluarga saya seniman juga, semuanya ada tata rias, fashion, ada di teknik cat mobil, ada di sastra. Komplit ya, Pak? Ini karya-karya istri. Nah, ini karya-karya ini penghargaan salon, lomba-lomba foto yang sudah. Nah, jadi pialanya ya. Ya, jadi ruang-ruang karya saya TK Bali 40 salon foto Indonesia ke-40 September 2019. Iya. Banyak nih. Ini banyak nih saya potret apa aja nih Pak? Tarian, potret hotel, villa. Masih zaman film dulu semua itu, Pak. Jadi justru kita di zaman film itu lebih teliti kita potretnya Pak. Lebih teliti. Ya, zaman dulu kan album ada seperti ini Pak. Ya, tempel. Pakai lem. Semua kita lalui, ya akhirnya sekarang kolase, digital book kan gitu ya. Ya, yang ada tuh mahir ahli di bidang itu. Betul. Ya, bagaimana kita bisa mahir? Ya karena jam terbang kan. Betul. Ikut terlibat, masalahnya kayak fotografi, ikut terlibat proses fotografinya sendiri, ikut terlibat atau lombanya, ikut terlibat dalam pameran. Maka saya sendiri pun kadang-kadang ikut pameran di di pameran yang diselenggarakan oleh ISI beberapa tempat, di mana yang ada juga instalasi, lukis, patung. Saya diundang sebagai fotografinya karena saya sendiri masih banyak belajar bahwa fotografi itu disandingkan dengan karya-karya yang lain, kita harus bisa memberikan satu warna yang berbeda gitu loh. Nah, jadi mungkin dari idenya, dari proses framingnya, dari proses perwujudan, biar kita bisa bersaing antara fotografi, seni murni, seni kriya dan sebagainya. Itu Pak. Nah di sana pun jadi kita terus ada ide-ide yang ada kebaruan gitu loh.